السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah, jamaah pengajian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lekta selalu mengambil kesehatan dan kesempatan serta tamudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menunaikan segala kewajiban-kewajiban ibadah-ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa berjalan di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Rahimani wa rahimakumullah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ngibaratan oleh para ulama nuno sebagaimana perahu Nabi Nuh. As-sunnatu kasafinati Nuh, man rakibaha naja wa man lam yarkabha gharika wa halak. Sunnah Nabi Nuh marak perahu Nabi Nuh, marak kapal Nabi Nuh, itayak milu maka akan selamat. Ibangel yakni milu tayak maka akan tenggelam dan binasa. Begitu sekarang posisi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muntamele selamat, ikuti sunnah. Keluar dari sunnah, tidak berpegang pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam melaksanakan ibadah, ghariqa wa halak, maka kita akan celaka. Dibuktikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian perkara yang jelas, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas Al-Quran, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini jelas, hukum-hukum yang sebutan ini jelas. Lailuha kanahariha, di mana malamnya ibarat siangnya. La yazighu anha illa halik, tidaklah menyimpang, tidaklah sesat dari jalan sunnah tersebut melainkan dia adalah orang yang binasa. Rahimani wa rahimakumullah. Jaminan lekan Nabi sallallahu alaihi wasallam munta terus nganti sunnah dah adalah surga. Ya, dan celaka bagi yang tidak mau kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Ahlaku umatku tama surga. Ahlaku umatku tama surga illa man aba, kecuali yang enggan. Kecuali sagak, orang sebut sagak tama surga. Wala'adzubillah, sagak tama surga ini. Ya, ketika pemilu ka
Tayak mobil no, ya ke pelalah, lekak loh himal. Oh ya ku lekak kah? Ku lelah seolah seperti itu. Ya ku lu ngambil kemudahan. Dan di antara kemudahan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudahan surga nono turut Nabi. Selamat. Qila man ya'ba ya Rasulullah. Lantas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah kaum atau orang-orang yang dikatakan sebagai yang enggan? Nabi mengatakan, man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku, maksudnya apa? Ingin ikutin sunnahku, yang mencintai sunnahku, yang menghargai sunnahku, yang menghargai sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhal jannah, dalam surga. Selamat lah. Karena nenek bukti keselamatan adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kita surga. Wa man asani faqad aba. Dan yang bermaksiat kepadaku, maksudnya apa? Yang tidak mendengar Nabi, yang tidak mengindahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tuntunan pelaksanaan ibadah, faqad aba. Ini wah sama dengan isaga tama surga. Dan dengan jelas Nabi gitu arak dengan isaga. Aneh. Rahimani wa rahimakumullah. Dan semoga kita senantiasa tergolong umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu menjaga sunnahnya. Karena sunnah nenek adalah salah satu syarat Allah Subhanahu wa taala ngembang nilai pen ibadah inggawi tanu. Nah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadinya tidak cukup alasan kan tujuan tan Allah doang. Adapun saran tan aja ya, beraneka ragam macam-macam saran ta, i penting ta sampai timpa Allah. Allah ya ada kulu gin nyampeang ita mun ta turut kemilik dah. Mau Allah cuman satu, ikuti rasulnya. Nah, ini jalanku. Ini jalanku. Ini sunnahku di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadinya jalan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebelum ta lanjutan hadis yang ke-9, lekan penjelasan yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, tambahan penjelasan lekan hadis yang ke-8, yaitu masalah tabarruk al-mamnu'ah atau al-mamnu', masalah mencari berkah larang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana jenis-jenisnya? Disebutkan oleh para ulama bahwasanya tabarruk yang dilarang nono memiliki 3 keadaan. Pertama, dia hukumnya syirik besar. Kedua, hukumnya syirik kecil. Ketelu, hukumnya tabarruk yang bid'i, yang bid'ah. Rahimani wa rahimakumullah. Kapan dia dikatakan sebagai tabarruk yang terkandung di dalamnya asyirkul asghar? Tatkala ya menjadikan sesuatu sebagai wasilah, perantara lagu arak keyakinan Allah datang mudarat dan manfaat, namun menjadikan sesuatu jadi perantara. Ya, misalkan arak batur ketemu pekan gitu. Ya, ban sampai dia lek papun dan bekek loh kubur papunda gen bejarub. Untuk mencari apa? Menghilangkan, mencari berkah lekan kesembuhan. Lagu tono ballah, Allah yang nyembuhangno, Allah yang hilangkan kemudaratan nenek. Lagu dengan perantara nenek. Nenek syirik kecil. Kemudian yang berikutnya
dihukumi sebagai syirkul asgar, akbar, syirik belik, dan bahkan akan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Seperti i'tiqad bahwasana benda atau sesuatu atau makhluk berdua kemampuan untuk mendatangkan manfaat atau mudarat tanpa ada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini terjatuh pada syirik besar, sebagaimana keyakinan orang terhadap penunggu-penunggu tempat. Keyakinan arakna nunggu tempat marak jin. Kemudian tabarruk tunuh. Maka ini terjatuh pada syirkul akbar. Kemudian yang berikutnya adalah dihukumi sebagai tabarruk yang bid'ah. Mana dia? Meyakini arak keberkahan pin benda-benda tertentu, ya, ya dawah lakuang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh tempat ataupun benda yang berkah adalah Hajarul Aswad, Al-Hajar Al-Aswad bin Ka'bah no. Ini Hajarul Aswad ada keberkahan. Kemudian pada air Zam-Zam, arak keberkahan. Kemudian pada Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, arak keberkahan. Selain nanono ya nara, ya, pada masjid no berkah. Kini kalangan tam eta berkah sebenarnya pin masjid no. Tarajin salat berjamaah berkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keberkahan yang ada pada air Zam-Zam, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Pada air Zam-Zam nono ginta mau sesuai dengan maksud tangenemnya. Kalau maksud tangenem air Zam-Zam berdoa meminta kesembuhan, kita diberikan kesembuhan. Ya, sekedarnya menangkan menaik Zam-Zam. Ya, ada keberkahannya. Umar radhiyallahu anhu menyebutkan di dalam masalah bagaimana mencium Hajarul Aswad. Beliau mengatakan, "Inni a'lamu annaka hajar." Tuanku, kamu ini sebuah batu. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk. Seandainya ya aku gita Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku tidak menciummu. Seperti itu bentuk iqtida para sahabat di dalam masalah pelaksanaan ibadah, tidak sembarangan. Jadinya tidak ada tempat selain hal-hal yang kita sebutkan tadi yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid mesti mentang pin masjid nenek ta gawe anu ja beda le masjid lain. Ya nara tergantung khusyuk tan engkah. Ya. Di makam ini, kubur fulan ini ada beda, tidak ada. Bahkan di dalam hadis disebutkan la tasuddur rihal illa ila thalathati masajid. Kali pada berniat leka niat untuk ibadah, melakukan perjalanan jauh dengan niat ibadah, keluar dari kampung dengan niat untuk ibadah, kecuali kepada 3 masjid: Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, wa Masjidi hadza. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjidku yaitu Masjid Nabawi. Kalau nono doang ingembang ita pahala tatkala ta berniat untuk ibadah. Selainnya itu tidak ada. Dan amalan yang diberikan berkah tatkala kita berniat untuk ibadah adalah menuntut ilmu para jemaah, ngaji. Ini berkah. Ya. Berkah dengan Allah Subhanahu wa taala tatkala kita bisa rihlah, tatkala kita bisa keluar lekan balenta melangkahkan naenta untuk apa? Menghadiri majelis ilmu dengan tujuan ibadah. Karena ilmu itu adalah
bagian lekan ibadah yang sangat agung, yang dimana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadah kita tanpa ilmu. Rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa tambahan penjelasan lekan hadis yang ke-8. Kita masuk pada hadis yang ke-9. Qala al-muallif hafizahullah taala al-hadits at-tasi'. Hadis yang ke-9. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana Allah man la'ana walidahu wa la'ana Allah man dhabaha li ghairillah wa la'ana Allah man awa muhdithan wa la'ana Allah man ghayyara manar al-ard. Rawahu Muslim. Rahimani wa rahimakumullah. Dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallah man la'ana walidahu. Allah melaknat dengan ilaknat dengan tuakna. Amanta inanta. Hati-hati. Karena kedua orang tua memiliki hak yang besar pian Islam. Setelah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kewajiban bertauhid, mewajibkan ibadah hanya untuknya, berikutnya Allah mewasiatkan untuk wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Rahimani wa rahimakumullah. Jadinya nengka kahli ginta lalai di dalam urusan dengan tua, kebaktian kepada orang tua. Jangan merasa aman ketika kita sebagai anak durhaka atau anak yang tidak taat, yang tidak baik terhadap dengan tuakna, kak merasa aman tatkala Allah ngundang kita istidraj dengan diberikan harta, diberikan kesehatan, diberikan banyak anak, keturunan dan yang lainnya. Namun kekurangannya ya tabakti kepada kedua orang tua. Kenapa para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian para salaf di kalangan para tabi'in dan atba' tabi'in dan para ulama, orang-orang saleh terdahulu, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kebahagiaan, bahkan ketenangan menjalani kehidupan dunia, kesuksesan di dalam dunia atau kesuksesan di dalam masalah ilmu? Itu karena mereka adalah anak-anak yang berbakti. Uwais al-Qarni, ya, di mana tabi'in yang paling utama adalah Uwais al-Qarni. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikannya sebagai tabi'in yang paling bagus? Ternyata Uwais al-Qarni sosok anak yang sangat berbakti timpa inanda, timpa dengan tuakna. Rahimani wa rahimakumullah. Terkadang kita sebagai anak selalu pusing mikirin kumbe ke ampuk tak becat mau surga. Dengan cara apa? Berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada masyarakat, berbuat baik pada sahabat. Namun satu hal, lui ite lupa kumbe ke keadaan dengan tuakta. Apakah bilang jelu? Bagaimana pertanyaan tak sehat kepe ina ama sehat kepe? Bagaimana kebutuhan makan mereka? Perhatian tek. Kenapa? Karena nono adalah surga yang paling dekat. Cara anda untuk meraih surga yang paling cepat, yaitu melalui kebaktian kepada kedua orang tua. Disebutkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, al-walid awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta
fatruk atau fadayyi dzalikal bab wa in syi'ta fahfadhhu. Dengan tuak nono adalah pintu surga paling tengah, paling dekat le itah. Bagaimana kedekatan tali dengan tuak tanangkah? Ya. Nono pintu surga paling muda. Tangkura kegin lelah-lelah sebenarnya. Sempurnakan kebaktian ta, kebaikan ta kepada kedua orang tua kita, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan surga kita. Muntamile enangkah, artinya sia-siakan mereka. Atau yang kedua kita pilih akan menjaga mereka, maka kita akan menjaga surga kita. Ini menunjukkan bagaimana besar hak daripada orang tua kita. Ketika Nabi SAW ditanya, ayun nas ahaqqu bihusni sahabati, ya Rasulullah, ai kelekan kalangan manusia yang paling berhak aku berbuat baik padanya. Siapa? Nabi SAW tidak langsung mengatakan anakmu, istrimu, tetanggamu. Nabi mengatakan ummuk. Inampe. Sampai 3 kali tetap Nabi ngatu inampe. Berui ketelu amampe. Apa yang keempat amampe. Ini menunjukkan besarnya hak kedua orang tua, inanta atau amanta. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin 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 3 kali, Nabi sallallahu alaihi wasallam naik mimbar untuk berkhutbah, Nabi mengatakan amin. Kemudian tangga berikutnya amin, berikutnya amin. Ketika ditanya, ya Rasulullah, dengar kami EP berhu ngetu amin 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 3 kali. Kenapa? Ada apa? Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di antara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah aku mengaminkan Jibril. Yang ketika Jibril mengatakan ragima anfu rajulin adraka walidayhi 'inda al-kibar aw ahaduhuma kilahuma aw ahaduhuma wa lam yudkhilhu al-jannah. Yang dimana seorang anak dia masih hidup dengan tua ada, artinya masih ada kesempatan untuk merawat, untuk berbakti keduanya atau salah satu dari keduanya, namun dia tidak berbakti, tidak menunaikan kebakti, celaka kata Jibril. Nabi mengatakan aminkan Muhammad, maka Nabi mengatakan amin. Doa Jibril Nabi mampu ngaminang ke lagu memang kurang takutan ini, ya, sehingga tidak jarang perdebatan itu terjadi, perdebatan perselisihan antara dengan tua le anak dah. Anak yang nama kulu kalah. Sampai au ya saling tegur sapa dengan orang tua. Dan jangan salah memahami para jemaah. Tatkala kita sudah mulai dikenalkan, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala mengenal dakwah sunnah, ngaji sunnah, kebaktian tak timpa dengan tua tak harusna sunnah. Nenek maulid ya pe maulid, syirik pah mantelah wah. Ya, lagu kumbe sunnah kepin bakti intan pada dua orang tua. Itu yang sering bermasalah. Tahu merhati yang dati loka no, ya ada milu ngaji tangket ta. Ini kesalahan besar. Sampai kedua orang tua, seandainya lah qadar ditakdirkan kedua orang tua entah seorang yang kafir, tapi Allah mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Hen kedua dengan tua tanono maksa ita untuk bermaksiat,
atau maksa kita untuk kufur, maksa kita untuk kembali kepada perbuatan mungkar yang terdahulu. Ngena ita gawe salah kah? Ya na setuju dengan tua ta kita gin melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan taat dalam hal tersebut. Karena Nabi mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun yang menyebabkan maksiat kepada Allah. Sampai kedua orang tua. Namun apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kewajiban tak adalah untuk selalu menemani mereka, memperhatikan mereka, berbakti kepada mereka dengan baik. Alhamdulillah, kita masih karunia yang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tua yang muslim. Ya. Namun sekali lagi, jangan karena alasan lain ngaji entau hepe. Jangan. Ini dalam urusan bakti tetap harus bakti. Dan di antara para jemaah, makanya kita sebutkan Ibu Rukno bahwasana di antara kunci sukses setelah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah taufik lekan Allah Subhanahu wa taala, di antara kunci sukses ngembang kemudahan Allah Subhanahu wa taala jari anak adalah doa dengan tua Di antara 3 doa yang Allah Subhanahu wa taala tidak tolak, langsung dengar dari Allah, langsung kabulang dari Allah, yaitu da'watul walid liwaladihi. Doa orang tua mintakan kebaikan untuk anaknya, atau da'watul walid ala waladihi. Ada anak yang zalim, yang tidak berbakti, imina dengan tua na sakit angan, akhirnya dengan tua mendoakan kecelakaan, kebinasaan, keburukan terhadap anak tersebut, Allah juga mendengarnya. Ya. Jadi kita saling ingetin, tatkala na sunnah saranta salat, sunnah saranta puasa, sunnah saranta haji, sunnah saranta melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, na sunnah saranta berbakti. Karena kebaktian kepada orang tua adalah wajib sebagaimana kewajiban salat. Tak ada kewajibannya lekan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang merintah kita salat, Allah merintah kita zakat, Allah Bapa nyuruh kita untuk bakti kepada kedua orang tua. Maka perhatikan para jemaah, bagaimana hak kedua orang tua kita. Rahimani wa rahimakumullah. Jadinya dilarang bagi seorang anak untuk durhaka atau dengan bebea igirang nyumpak dengan tawakna, maka Allah akan melaknatnya. Berikutnya Nabi mengatakan wala'anallahu man dzabaha li ghairillah, dan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang menyembelih selain Allah, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Nyembelih ini ada tempat-tempat yang merupakan bagian lekan ibadah. Nyembelih ibadah, udhiyah, kurban, tangurban. Kemudian apa-apa? Aqiqah. Tanyembelih aqiqah. Ini bentuk taqarrub. Ini bentuk ibadah. Kemudian nyembelih untuk ifa an-nazar atau an-nuzur, tamayar nazar. Misalkan bernazar mun nasihat, mun ngembang kesehatan li Allah, anakku nenek gin ku nyembelih bembe untuk anak yatim. Ketika sembuh wajib. Ya, wajib. Kemudian berikutnya yang merupakan bagian lekan ibadah sembelihan nono adalah al-hadyu. Al-hadyu
sembelihan bembek ketika pelaksanaan haji atau umrah. Misalkan seorang melakukan haji tamattu. Tamattu no umrah julu ampuh haji. Ya, umrah julu ampuh haji beli. Kemudian adapun qiran yaitu pesai antara haji dan umrah. Pesai antara umrah dengan haji tersebut. Jadi satu ihram. Ya, adapun haji yang yang ketiga ifrat, maka itu tidak butuh untuk disembelihkan. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kelima, di antara sembelihan yang bagian dari ibadah adalah tatkala ada orang yang berhaji melanggar kewajiban haji, melanggar larangan haji, maka dia wajib membayar dam. Ya, ada denda, dan dendanya adalah dia menyembelih. Maka ini adalah ibadah. Selain nanono ginpe nyelamatang otak kuku, yakna ibadah. Kumbe muntanya nyembelih untuk keluarga anta, berdekat na bilang jelu non aja. Hena boleh ta bilang jelu bembek non sembelih ngang anak awak anta bilang jelu. Ya, ini aja kaitannya dengan apa? Bagaimana kita berinfak untuk kebutuhan keluarga kita. Maka ini suatu yang mubah. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian jarina ya sembelihan nono berupa sembelihan yang wajib, ada yang mubah. Yang mubah be nyembelih untuk kebutuhan makan kita atau kebutuhan keluarga kita, boleh. Ya, atau arak tamu yang datang sembelih ngangpe sampi, silakan, tidak apa-apa, untuk memuliakan tamu. Kemudian ada sembelihan yang hukumnya haram. Mana? Sembelihan yang untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi. Ya. Numpahang darah untuk apa? Untuk penunggu tempat, jin. Ya, penunggu tempat, penunggu kokok ke, penunggu hutan dan yang lainnya, ditumpahkan darah hewan, maka ini adalah sembelihan yang haram. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, hukumnya adalah syirkun akbar mukhrijun minal millah. Hukumnya menjadi syirik besar dan bisa mengeluarkan dari Islam. Qala Syekhul Islam, la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man dhabaha li ghairillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, berniat untuk selain Allah. Ya. Bentuk ketundukan ini. Tunduk takut timpa makhluk tersebut selain Allah. Wa naha an dhabaihil jin wa kanu yadhbahuna lil jin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menyembelih, mengucurkan darah hewan kepada untuk jin. Ya, untuk jin. Ya, kita ketemu biasa pembukaan langan, pembukaan reban, arak doang korban, maka ini tidak boleh. Ini yang termasuk syirik besar, karena ada nanti penggantungan maslahat dan mudarat pada jin tersebut. Mon yakpe jin nyembelih akan mudarat. Ayno yakna ini, ya ini lombu atau arak dengan jin celaka. Maka ini termasuk syirik besar. Bal harramallah ma lam yudhkar ismullah alaihi mutlaqan kama dalla ala dhalika alkitab was sunnah fi ghairi mawdi'. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahkan Allah mengharamkan, haram dilakukan, haram dimakan
sesembelihan yang diniatkan, yang dimaksudkan untuk jin yang tidak disebut nama Allah, yakna kanggo kahken. Karena itu bukan untuk Allah. Rahimani wa rahimakumullah. Wa ayyadbaha li ghairillah minal jinni mutaqarriban ilaihim aw li ahadil maqburiyin. Kemudian beliau juga mengatakan, wa qala al-allama al-Fakihani al-Maliki, seorang ulama Maliki mengatakan, wa aqrul bahaim wa dabhuha 'inda al-qabri min amril jahiliyah. Mengucurkan darah hewan, nyembelih ya, 'inda al-qabri, di sisi kuburan, min amril jahiliyah. Ini lekan pegawaian dengan jahiliyah sebelum Islam. Ya, bentuk-bentuk kejahilan dari Islam. Maka orang Islam harus menghindarkan diri dari perbuatan tersebut. Kumbe lamun nyembelih bukan di tempat itu, mbale nan sembelih. Ya napin perembukan lagu mbale sembelih. Bempak nang nganti mangan tunu kumbe. Kanggo ke. Ibu no tanya beli tu no pin perembukan ke atau tempat-tempat tertentu yang dianggap angker atau memiliki penunggu. Nang kayak tanya beli tu no balik. Bempakna ngakan nganti itu no langanta mangan. Tu no langanta ngakannya kumbe nangka. Kanggo? Hah? Ya nak kanggo. Karena itu ini no jari ukurannya adalah maksud ta nyembelih no. Ya. Maksud ta nyembelih. Karena maksud ta nyembelih balik no untuk apa? Untuk menebus sesuatu yang apa, untuk menolak kemudaratan yang ada di tempat tertentu tersebut. Maka ini juga hukumnya haram. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa la'anallahu man awa muhdithan, dan Allah Subhanahu wa taala melaknat dengan igirang minak perkara baru, mendatangang perkara-perkara baru di dalam agama. Jangan perkara-perkara bid'ah tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam membenci. Rasul sallallahu alaihi wasallam membenci, mengeluarkan dari golongan orang Islam, mengeluarkan dari umatnya. Nabi mengatakan, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun ay mardudun. Ayai mina angku mina sarah di dalam agama berumbu, apalagi ngurangin, ngerumbu, nganggep bagus perkara-perkara yang tidak ada contohnya dari Nabi, fa'amaluhu mardudun, maka amalannya tertolak. Rahimani wa rahimakumullah. Kaitannya dengan perkara bid'ah atau perkara yang menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali penegasan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi mengatakan, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kewajiban kalian tetap berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Siapa? 4 khalifah. Jadinya sunnah amalan yang dilakukan oleh para sahabat yang 4 kaitannya dengan pelaksanaan ibadah. Nono endah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan mereka
takrir, penetapan, pengakuan lekan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah Nabi mengatakan apa? Sunnah para sahabat nono sunnahku. Sunnah 4 khalifah nenek sunnahku. Ya. Angkan Nabi ngetu sunnahku le. Nabi ngetu le pilih aku nelang anta. Berarti sama kedudukannya. Seperti itu. Rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ini akan membantah beberapa syubhat dari orang yang mengatakan bamunna bid'ah ja banene Al-Qur'an yang kita mushaf Al-Qur'an ini bid'ah mesti karena yang nawang kumpulang pen zaman Nabi. Siapa yang mengumpulkannya? Mulai lekan Khalifah Umar yakna tuntas baru sempurna pin Khalifah Utsman bin Affan. Ya, akan mushaf inganti tadi ini ngaran mushaf Utsmani, rasam Utsmani, yaitu sesuai dengan yang ditetapkan oleh Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Kanggo. Kenapa? Sunnah dah. Berarti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajid. Anti nandet kaah kali genta enangnya pemahaman para sahabat ini. Jangan tinggalkan. Karena kita tinggalkan bang enang. Ta mesti pemahaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menemani nabinya. A'rafun nas bil haqqi. Orang yang lebih paham tentang yang bagus. Ya. Wa arhamun nas bil khalqi, dan yang lebih rahmat kepada makhluk. Rahimani wa rahimakumullah. Sehingga para ulama di dalam kitab-kitab manhaj menyebutkan bahwasanya di antara usul lekan dakwah salaf dengan dakwah sunnah nu apa dasarnya? At-tamassuk bima atau bifahmi as-sahabah, yaitu senantiasa berpegang pada pemahaman para sahabat. Anti terhindarkan lekan laknat Allah Subhanahu wa taala untuk mengada-adakan suatu perkara di dalam masalah agama. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, wa iyyakum, dan hati-hatilah, waspadalah, jauhilah, wa muhdatsatil umur, dari perkara yang diada-adakan, perkara baru dalam agama, yakni dunia. Mana ini yang sebut bid'ah? Bacorong ning kadu ngaji bid'ah. Ya, mik Nabi lai ya ada ngadu botol nenek ngenem. Ya, ngadu kirbah, ngadu apa? Ngadu tangka air ngadu lekan baduk onta atau sejenisnya dari kulitnya. Gintang getukin kah? Iya, perkara dunia nuja kah itan lebih nenuang nono. Kayaknya Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Perkara pertanian, perkara peternakan, bakakah? Ya, silahkan kita sendiri. Kadang saran kita berternak pin Lombok ini beda lek saran batur ta pin Jawa. Saran ta bertani ta Lombok beda lek saran batur ta pin Kalimantan. Beda lek
pin Bali dan yang lainnya. Pin Malaysia beda cara bertani le itu nih. Tentunya masing-masing petani nuno menyesuaikan dengan keadaan tempat dan suhuna. Jenis tanahnya bagaimana? Jangan paksakan sesuai dengan Malaysia jangan gede sarano. Kak kita pasangnya. Lihat bagaimana jenis. Ini perkara dunia, tidak ada urusan tah. Yang tidak disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang diada-adakan di dalam masalah agama. Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang diada-adakan nono arna perkara bid'ah. Ingarninya nu Nabi. Ya, bukan ulama yang menamainya adalah Nabi. Ketika Nabi yang menamai berarti Allah yang menyetujui dari Allah. Kemudian yang terakhir, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala'anallahu man ghayyara manaral ardi, dan Allah Subhanahu wa taala melaknat seorang yang kebiasaannya atau igirang merubah pembatas tanah. Hati-hati, pembatas tanah. Jangan zalimi tetangga tanah. Kadang pepunduk non teriang atau saran dengan baru muang ronggo terus muang ronggo akhirnya apa? Ketu doang, tanahnya semakin luik ya. Hati-hati, pin pageran. Tiap tuh nyalin pageran ada doang berubahnya. Terus. Ini hati-hati. Nabi mengatakan man akhadha shibran minal ard tuwiqa ila sab'a aradi. Ayyaija imayat jengkal menzalimi satu man zalama shibran minal ard. Ayyaijai zalimin satu jengkal lekan tanah, maka Allah akan menghukumnya dengan dipikulkan atau dibenamkan pen pitu lapis tanahnya nih. Bumi pitu lapis, langit pitu lapis, pin tanahnya nih. Banang kayah karung no bae ngentut kita. Monggo iya. Nenek jak pitu lapis. Satu jengkal. Bagaimana munahara hektar? Hati-hati. Biasa pin perkara dengan sengketa tanah. Hati-hati. Ya, mun ta memang saksi jadi saksi yang benar. Mun oh nenek batasna nenek inggitaku ilai tangga tutua peno nenek kak narubah lek kepe yang lain. Ya. Jadinya masalah kaitannya dengan persaksian tanah atau merubah batas tanah ini adalah perkara yang sangat berat dan bagian lekan kezaliman kepada manusia, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni sampai Allah Subhanahu wa taala bagaimana menunaikan hak orang yang terzalimi tersebut. Mungkin demikian para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ibu tasampaian kaitannya dengan beberapa hadis, beberapa faedah dari hadis yang ke-9. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dengan bentuk segala macam bentuk kedzaliman. Wallahu taala a'la wa a'lam. Silakan nazar.